Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Yang terhormat para dosen penguji UKIN PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Hendrika Resilai, SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik pada SD Negeri Atubul Mase, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, sekaligus sebagai mahasiswa PPG pada LPTK Santo Yakobus Merauke, periode 3 tahun 2025. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran kelas 4 pada SD Naskat Santa Teresia Alusi Tambrian dengan judul materi Aku Pribadi yang Unik. Selamat menyaksikan. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita mengawali dengan doa. Oleh karena itu, Ibu meminta salah satu teman untuk tampil ke depan membawakan kita dalam doa. Kita minta Alia. Dipersilakan. Semua persilakan berdiri. Sikap doa, lalu kita mulai berdoa. Kita berikan tepuk terima kasih buat Arya. Tepuk terima kasih. Jempol ting, tong tong, ting tong. Terima kasih Arya. Silakan duduk. Yang lain juga silakan duduk. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mengecek apakah kalian semua hadir? Hadir? Semua sehat? Sehat. Halo, apa kabar Arya? Baik. Apa? Kau baik-baik saja? Iya. Mana Reni? Hadir. Mana Tina? Hadir. Mana Mia? Hadir. Mari kawan, mari cari yang lain. Halo, apa kabar Amel? Hadir. Apa? Kau baik-baik saja? Iya. Mana Sila? Hadir. Mana Mimi? Hadir. Mari kawan kita berikan tepuk yang meriah. Oke. Kita masuk pada materi pokok kita pada pagi hari ini, yaitu tentang apa itu? Siapa yang bisa baca? Ya, saya mau baca. Aku pribadi yang unik. Di
ada tentang judul, yaitu Allah memanggil aku untuk berkembang. Adapun topik juga, yaitu aku diciptakan sebagai pribadi yang unik. Oke, sebelum kita melanjutkan dengan materi kita pada pagi hari ini, Ibu mengajak kita semua bangkit berdiri untuk kita harus menyemangati diri kita dengan lagu dong ya. Iya. Siap. Tentang aku pribadi yang unik. Aku pribadi yang unik ada tujuan. Tapi sebelum kita masuk pada tujuan, Ibu punya satu pertanyaan anak-anak. Ibu mau tanya, siapa tahu apa unik? Nah, Arya, coba. Unik berarti perbedaan antara kita dan sesama. Oke, tepuk tangan buat Arya. Ada yang lain lagi? Apa arti kata unik? Unik berarti Reni? Beda dengan teman yang lain. Oke, kita Reni. Jadi unik berarti berbeda. Berbeda satu dengan yang lain. Nah, Arya tidak sama dengan Reni. Kita diciptakan oleh Tuhan itu semua sama. Tetapi dalam pertumbuhan dan perkembangannya, kita mengalami perubahan. Yang ini lahir di tempat yang berbeda. Kamu lahir di mana? Amir. Yang ini lahir di Tuhan. Tempat lain sudah berbeda. Jadi kita harus mensyukuri rahmat Tuhan itu, kita tetap mensyukurinya. Karena Tuhan sudah menciptakan kita berbeda, yang unik satu dengan yang lain berbeda. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu mengenal diri sebagai pribadi yang unik sehingga memunculkan rasa syukur dan mampu mengembangkan keunikan dirinya bersama orang lain dan lingkungannya serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita masuk pada materi inti. Sebelum kita masuk pada materi ini, tadi sudah jelaskan, kita akan menonton salah satu video tentang Allah menciptakan manusia serupa
dengannya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah menciptakannya, pria, laki-laki dan perempuan menciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takutkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Penciptaan di hari ke-6 bagian kedua. Di sini kita mendapati bagian kedua dari pekerjaan pada hari ke-6, yaitu penciptaan manusia yang secara istimewa penting untuk kita perhatikan agar kita mengenal diri kita sendiri. Bahwa manusia diciptakan terakhir dan segala macam agar kita curigai dengan cara apapun bahwa dia sudah menjadi penolong Allah dalam menciptakan bumi. Karena itu haruslah senantiasa membuat manusia rendah hati dan malu di hadapan engkau atau siapapun dari jenismu. Kita akan menciptakan dasar bumi. Namun ada satu kehormatan dan juga suatu kebaikan bagi manusia bahwa ia diciptakan terakhir. Suatu kehormatan sebab cara penciptaannya berkembang dari apa yang kurang sempurna menjadi apa yang lebih sempurna. Dan juga ada suatu kebaikan sebab tidak pantas dipakai dalam penciptaan yang rancang untuknya sampai sekarang juga dalam mengambil buah cocok dan melengkapi dengan bahan yang lebih banyak. Manusia segera setelah ini diciptakan mempunyai seluruh ciptaan kelihatan di hadapan, baik mengenalnya maupun dijadikan hiburan. Manusia diciptakan perlahan yang sangat menyenangkan kelihatan dan memiliki penderitaan yang sama dengan tubuh mereka. Dan semua yang berada dalam tubuh menjadikan tubuh yang sama bersama-sama dengan mereka. Makanya yang bersama terjadi bahwa dengan memanjakan tubuh dan keinginannya, kita menjadikan diri kita seperti binatang-binatang yang akan binasa. Bahwa penciptaan manusia itu lebih merupakan pertanda dan tindakan langsung dan hikmat dan kuasa ilahi daripada penciptaan makhluk-makhluk lain. Kisah penciptaan ini terkenalkan dengan cara yang begitu hikmat dan tampilkan berbeda dari penciptaan makhluk-makhluk yang lain. Sampai saat ini sudah dikatakan jadilah terang dan jadilah cakrawala dan hendaklah bumi apa yang menguatkan ilmu dan tetapi sekarang kalimat perintah ini diubah menjadi kalimat Dibagikan dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok karya. Mana? Ini. Kelompok 2, kelompok Amil dan kawan-kawan. Kelompok 3, Sila dan kawan-kawan. Silakan diskusikan bersama tentang video tadi yang tadi baru saja kalian saksikan, yaitu ada yang bawa kitab suci, buka kitab suci, kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Dulu dalam kelompok ya, kelompok 1, 2, dan 3.
Kalian maju dan presentasikan hasil yang sudah siapkan ya. Kelompok ya. Nah, setelah itu baca dulu. Sudah? Masing-masing kelompok sudah? Masuk dalam kelompok dan diskusi ya. Diskusi dalam kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Baca baik-baik dan mengerti ya. Tentang penciptaan manusia secitra dengan gambar Allah. Tidak punya kitab suci itu bisa bergabung dengan punya dalam kelompok itu. Yang kelompok sana tetap di situ. Baca kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31, yaitu tentang apa tadi? Itu judul besar di atas. Allah menciptakan manusia. Allah baca ini. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Oke. Yang nanti kamu baca di situ lagi ayat 26 sampai 31. Jadi sampaikan. Sudah? Siap? Masing-masing kelompok siap? Kelompoknya Alia? Sudah? Bisa maju ke depan? Bisa presentasi? Ya, bisa baca hasil diskusi kalian di depan ya. Oke, silakan. Kelompok 1 maju. Kelompok 1 silakan maju. Maju dari depan sini. Yang mewakili kelompok untuk membacakan siapa Alia toh? Nah, berdiri di sana. Alia membacakan itu hasil diskusi. Menurut Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Apa dasar Allah menciptakan manusia itu? Jalan Bang ya, suara kuat supaya yang lain bisa dengar. Dasar Allah menciptakan manusia adalah agar manusia serupa dengan Allah dan untuk berkuasa atas seluruh
laki-laki dan perempuan menurut Kejadian ayat 1:27 sampai 28, yaitu agar mereka dapat berkuasa atas seluruh bumi dan seluruh ciptaan Allah serta berkembang biak untuk memenuhi bumi. Oke, mari kita berikan tepuk salut buat kelompok 2. Tepuk salut. Jempol, 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 jempol. Salut. Oke, silakan duduk Reni dan teman-teman kelompok. Kita berikan kesempatan lagi kepada kelompok 3, yaitu kelompok Sila dan teman-teman. Dipersilakan tampil ke depan. Silakan. Dengan kesehatan jadi sebagai laki-laki dan perempuan, seluruh keunikan apa saja yang kamu miliki, yaitu sesuatu yang kita miliki saja hari berupa ciri-ciri fisik, sifat, perilaku, pengalaman pribadi. Oke, mari kita berikan tepuk salut lagi buat kelompok 3, kelompok Sila. Tepuk salut. Jempol, 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 jempol. Salut. Silakan duduk Sila dan kawan-kawan. Oke, bisa kumpul hasil diskusi kalian. Oke, anak-anak sekalian, di sini disimpulkan saja bahwa dari materi yang tadi kita sudah lewati bersama dan kita bentuk dalam kelompok, yaitu tentang materi tentang diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 20 sampai 31, yaitu tentang Allah menciptakan manusia sejahtera dengannya. Di situ Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sejahtera dengannya. Kita layak sama di hadapan Tuhan, tetapi dalam perkembangannya dan pertumbuhannya kita mengalami perbedaan. Ada yang lahir itu dia sempurna, ada mata, ada telinga, ada kaki, ada tangan, nah, tetapi di lain sisi juga ada yang lahir matanya tidak ada, itu adalah kekhasan, keunikan. Yang tadi ada teman-teman sudah sampaikan ini. Unik berarti berbeda dengan apa? Dengan teman, dengan yang lain. Itu tadi ada sudah sampaikan ini. Jadi Ibu menegaskan lagi bahwa Allah menciptakan kita ini unik, berbeda dengan yang lain. Dan dalam pertumbuhan dan perkembangan itu kita harus menjaga perbedaan itu dan kita merawat, karena semua ini adalah ciptaan dari Tuhan yang harus kita syukuri. Kita harus syukur, kita harus bersyukur bahwa Tuhan ini dia menciptakan kita beda dengan yang lain. Manusia ini dia unik, berbeda dengan yang lain, beda dengan binatang-binatang, dia manusia ini sempurna. Dia punya ada akal budi, beda dengan binatang. Dan dengan Tuhan, kita manusia yang sempurna di hadapan Tuhan. Kita punya ciri-ciri fisik yang ini Tuhan menciptakan dia sebagai laki-laki. Laki-laki dia punya jenis kelaminnya beda dengan jenis kelamin perempuan. Ada yang rambutnya lainnya rambutnya ombak. Ada yang punya rambutnya lurus. Beda tuh, ada keunikan tuh. Nah, dalam ini saja kita bisa membandingkan. Mia beda dengan yang ini. Beda apa? Beda jenis kelamin.
kelamin dengan Arya. Arya ini dia seorang laki-laki. Mia ini seorang perempuan. Ada yang laki-laki punya kumis, jamun, jakun di sini. Kalau perempuan ini dia bisa melahirkan, menghasilkan anak, menghasilkan keturunan. Kalau laki-laki bisa melahirkan atau tidak? Bisa. Itu keunikan kita masing-masing yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita ini unik, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan kita baik adanya. Jadi sekarang kita masuk pada refleksi. Karena dari materi yang tadi kita belajar itu, apakah kalian sudah mengerti? Sudah paham tentang keunikan itu? Unik berarti apa? Nah, perbedaan pribadi kita dengan orang lain. Ternyata kalian sudah mengerti apa itu keunikan. Keunikan berarti perbedaan antara saya dengan yang lain. Di sini Ibu akan memberikan salah satu kuis tugas kerja di rumah ya. Sebagai tugas menulis doa syukur atas keunikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oke, sekarang sebelum kita menutupi pelajaran kita di pagi hari ini, Ibu mengajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita tutup dengan doa penutup. Ibu persilakan, Ibu minta Sila membawakan kita dalam doa penutup. Sila dipersilakan untuk tampil ke depan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.